Nah, hari ini saudara, saya mau meneruskan khotbah berseri yang berjudul The Gospel. The Gospel ini berbicara mengenai Injil dari kitab Roma. Nah, sebelum saya memulai khotbah, saya juga ingin mengingatkan sekali lagi buat saudara untuk registrasi ibadah onsite. Kalau saudara lihat tempat ini penuh ya saudara, tadi pagi juga penuh. Kalau saudara saudara tadi datangnya go show tanpa registrasi, saudara beruntung karena saudara masih dapat tempat. Ini saya dengar katanya ada yang duduk di luar, para pelayan-pelayan Tuhan ini yang jadi usher semua mendengarkan firman di luar. Jadi make sure saudara daftar. Karena kalau misalnya saudara datang ternyata tempatnya sudah penuh, maka saudara akan duduknya di luar atau bahkan tidak punya tempat. Nah, ini mungkin adalah signal untuk kami mempersiapkan diri untuk kebaktian yang selanjutnya ya saudara. Dan saya tahu yang online mungkin 3 kali 4 kali lebih banyak daripada yang onsite. Tetapi saya mengucap syukur saudara semua memberanikan diri untuk bisa onsite. Nah, saya meneruskan. Nah, selama 12 minggu, ini adalah minggu yang ke-12, kita sedang mengeksposisi kitab Roma. Nah, banyak orang gak tahu kenapa Roma ini ditulis, kenapa kita membahas ini. Banyak orang Kristen berpikir mereka ngerti tentang Injil. Mereka tahu apa itu Injil. Tetapi sebenarnya waktu saya temukan banyak orang tuh sebenarnya gak tahu. Apa sih esensi kekristenan? Apa yang membedakan apa yang kita percayai dengan orang-orang lain? Kenapa kita percaya apa yang kita percayai? Itulah sebabnya kita membahas kitab Roma, karena kitab Roma itu adalah Magna Carta, yaitu tulisan Paulus yang menjadi masterpiece yang menjelaskan doktrin keselamatan, kenapa kita ini hidup oleh anugerah Tuhan. Dan banyak orang yang bilang begini, Pak, saya ini gak suka doktrin, gak suka teologi, saya cuma hanya mau kenal Yesus supaya hidup saya diberkati. Kalau saudara ngomong begitu, seakan-akan saudara ini suami istri. Kalau saudara sudah menikah, aku mau istriku atau suamiku, tapi aku gak mau kenal dia. Itulah sebabnya doktrin dan teologi itu sebenarnya sangat membantu. Karena itu akan mengubah cara pandang kita pada waktu kita melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Amin saudara ya. Nah, hari ini kalau saudara lihat, kita ada di Roma pasal 7. Jadi kita ada di bagian ini. Selama 11 minggu kita sudah membahas Roma 1 sampai Roma 3, yaitu kebutuhan kita akan Injil. Roma 4 sampai Roma 5, justification. Saudara dan saya dibenarkan melalui Injil. Dan hari ini kita akan belajar Roma 7, sanctification by the gospel. Dan judul khotbah saya hari ini adalah The Conflict Within. Jadi ada suatu konflik. Berapa banyak dari kita di sini sebenarnya kita ini sudah tahu yang benar itu apa? Kita sudah tahu melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Tetapi berapa banyak dari kita yang suka khilaf, suka gagal. Sudah tahu harus mengampuni, tapi ngampuni itu gak gampang. Kenapa? Karena orang itu sudah mengkhianati kamu. Sudah tahu kita harus jadi papa yang baik, suami yang baik. Tapi berapa kali kita gagal dalam hal tersebut? Karena mungkin kita sedang egois. Seringkali kita khilaf, gagal, jatuh dalam dosa. Tapi dalam hati ada keinginan untuk melakukan yang baik. The conflict within. Nah, Rasul Paulus membahasnya di Roma 7. Dan ternyata ini bukan problem kita saja. Kita baca sama-sama, saya akan bacakan yang putih dan saudara baca yang kuning. Kita bergantian bersama-sama. Dengarkan, mengertilah apa yang dibacakan di sini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15 saudara. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17 saudara. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19 saudara. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat
yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, saudara, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25, baca sama-sama. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih kami membaca firman-Mu. Mungkin ada hal yang sulit dimengerti. Biarlah hamba-Mu semakin berkurang Kristus yang diberitakan. Dan biarlah hati kami dibentuk dan berubah oleh karena firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, the conflict within. Nah kalau saudara perhatikan di ayat 24. Di ayat 24 ini ada sebuah, kita mau perhatikan di sini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi ternyata Rasul Paulus punya pergumulan yang sama dengan saudara dan saya. Saudara dan saya mungkin datang hari Minggu ke gereja, saudara semangat. Aduh, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Dan saudara mulai mau melakukan yang benar. Kalau saudara keluar dari gereja, saudara semangat, saudara mendapatkan berkat dan saudara mau melakukan sesuatu yang baik. Tetapi guess what? Senin masalah-masalah datang. Gak usah Senin, pulang aja. Misalnya bertengkar sama istri, bertengkar sama suami, masalah anak, masalah keuangan dan yang lain-lain. Dan saudara mulai kepingin marah, kepingin egois, mulai jatuh dalam dosa, mulai dalam tanda kutip khilaf. Nah saudara baru kita baca, ternyata problem ini bukan problem saudara saja. Tetapi Rasul Paulus pun juga mengalami hal ini. Dan bahkan dia berbicara begini, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh dosa, tubuh maut ini? Bahasa Inggrisnya the body of death. Nah, Paulus menulis kata-kata ini dengan begitu spesifik karena begini saudara. Kata-kata ini konon adalah banyak penafsir Alkitab dari beberapa komentar yang mengatakan Paulus mengutip mitologi Romawi tentang Raja Mezentius yang mengikat tawanan perangnya untuk menyiksa. Orangnya masih hidup, diikat dengan mayat yang sudah busuk, diikat. Modelnya seperti ini saudara. Jadi orangnya masih hidup, untuk menyiksa dikasih mayat, diikat. Nah mayatnya ini udah busuk. Bayangkan mayat sudah busuk, banyak ulat belatung. Kemudian konon Paulus menggambarkan dosa itu seperti tubuh mayat yang melekat kepadanya. Konon cerita mitos Roma kuno ini mengisahkan orang yang dihukum mati dan disiksa itu diikat dengan sepotong mayat lalu ditinggalkan di padang gurun. And guess what? Panas. Apa yang terjadi waktu panas? Ulat-ulat belatung itu makan mayatnya sampai mayatnya habis. Dan yang terakhir, ulat-ulat belatung itu transfer ke tubuh manusia yang masih hidup itu. Dan mulai makan dagingnya sehingga orang yang masih hidup yang diikat dengan mayat itu juga mati pelan-pelan di padang gurun sendirian saudara. Wah, pandangan yang sangat mengerikan ya. Nah apa yang Paulus ingin katakan kepada kita melalui gambaran ini dan melalui pembicaraannya tentang apa yang terjadi dengan tubuh dosa ini. Dia bilang begini, dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan jahat. Tapi dosa itu adalah suatu kuasa dan dorongan yang melekat di dalam hati kita. Dan kalau kita biarkan dia tidak akan pernah bersifat netral. Dia akan terus menggerogoti kita dan akhirnya akan membinasakan kita. Pelan-pelan. Tanpa saudara sadari, itu akan menghancurkan hidup kita. Tanpa saudara sadari, saudara disiksa dengan dosa yang selalu melekat pada diri saudara dan saya. Roma 7 tadi ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku ini mestinya suka, aku ingin menyenangkan hati Tuhan.
Tetapi seringkali aku kilaf, seringkali aku jatuh. Seringkali saya sebagai suami gagal, saya sebagai ayah gagal. Saudara mungkin sebagai istri gagal. Saudara mungkin sebagai businessman gagal. Saudara sebagai pria, sebagai wanita, sebagai anak Tuhan gagal. Dan ternyata ini bukan problem saudara saja. Rasul Paulus pun juga memiliki problem ini, saudara. Nah, ini sebenarnya adalah pergumulan kita semua yang sudah lahir baru. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Lalu apa solusinya? Nah, disinilah kebanyakan orang Kristen get it wrong. Kebanyakan gereja salah paham. Kebanyakan penggembalaan salah fokus. Nah, kalau saudara masih ingat, mungkin yang di sebelah sana, saudara nggak bisa lihat ini, mungkin bisa lihat layar. Bisa diarahkan di sini. Musuh Injil sebenarnya itu ada dua, saudara. Kalau kita tidak kembali kepada Injil, kita akan selalu legalistik atau liberalisme. Nah, ini saya mau jelaskan kepada saudara karena yang lalu sudah pernah dijelaskan, tapi saya ulang secara cepat. Legalisme berkata Tuhan itu kudus. Karena itu dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi untuk berubah, orang yang legalisme itu fokusnya supaya kamu itu semakin suci, dalam tanda kutip ya, semakin baik. Dikasih peraturan. Makanya kamu harus ibadah. Makanya kamu harus melayani. Makanya kamu harus berdoa. Supaya apa? Gak kena kutuk. Supaya apa? Diberkati, dikasih iming-iming. Mungkin kalau ditakut-takutin gak bisa. Dikasih iming-iming. Makanya kalau kamu mau mengalami mujizat, terobosan, kamu harus melakukan A, melakukan B, melakukan C. Seakan-akan Tuhan itu bertransaksi dengan manusia. Seakan-akan para pendeta bilang, lu jual, gua beli. Ini salah, saudara. Ini bukan Injil, ini bukan kekristenan, ini legalisme. Inilah kesesatan-kesesatan yang ada karena kita berusaha untuk berubah dengan peraturan dan iming-iming. Saudara, orang yang hidup dengan peraturan hidupnya gak akan sukacita kok, saudara. Kenapa? Karena dia akan melihat segala sesuatu hanya sebagai suatu kewajiban. Malah ada yang bilang begini sama saya, "Duh, jadi orang Kristen itu susah ya, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu." Makanya saya kalau ditanyain orang, "Pastor gimana pastor? Boleh gak aku gini? Boleh gak?" Saya gak langsung jawab boleh atau enggak. Kamu ngerti gak esensinya? Karena kalau cuma hanya boleh atau gak boleh, maka kita kembali kepada legalisme. Makanya orang capek jadi orang Kristen seperti ini, capek. Makanya banyak orang akhirnya ekstrimnya bukan legalisme. Udahlah, Tuhan itu memang kudus, tetapi kan Tuhan itu kasih. Nah, ini yang di sini, Tuhan itu kan kasih. Liberalisme, gak apa-apa, dia menerima kamu ada apa adanya, no need to change. Kalau di sana diikuti dengan segala peraturan, gak usah. Kan ada yang namanya kasih. Dia selalu mengasihi kamu, dia selalu mengampuni kamu. No need to repent, no need to change. Dia menerima kamu ada apa adanya. Nah, ini adalah dua ekstrim yang selalu ada di dalam kehidupan kekristenan. Padahal semestinya bukan itu. Tuhan itu dua-duanya, kasih dan kudus. Karena itu Injil berkata bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah selesaikan. Itulah sebabnya dia mati di atas kayu salib, memberikan kamu anugerah. Supaya saudara dan saya yang semestinya tidak layak menerima apa yang baik dari Tuhan. Itulah sebabnya banyak yang nanya sama saya, "Pak, kenapa ya Kristus itu mati di atas kayu salib itu loh, ngasih kita itu justification." Nah, ini kalau saudara belum tahu ini sudah pernah dijelaskan. Ini minggu ke-12. Makanya saudara kalau belum dengar bisa dengar minggu pertama sampai minggu ke-11. Justification, kebenaran. Apa sih hubungannya kebenaran? Kita dibenarkan, orang berdosa menerima justification, menerima dibenarkan. Kita nggak bisa benar, makanya Kristus yang paling benar mati buat kita, menanggung hukuman dosa kita. Terus kebenaran Kristus diperhitungkan, ditransferkan. Pastor, saya nggak ngerti. Kan yang aku butuhin itu duit. Betul gak? Yang aku butuhin itu loh, mujizat. Kan aku sakit. Aku ini butuh disembuhkan. Belum lagi bukan cuma hanya justification, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Terus kemudian kita dikasih lagi sanctification, dikuduskan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Aduh pastor, ribet. Yang aku butuhkan itu kan terobosan.
Saudara, kenapa yang kita butuhkan kita pikir itu, tetapi sebenarnya Tuhan kasih ini? Kenapa? Saya kasih tahu kenapa. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau saudara dapat, misalnya saudara butuh duit. Saudara akhirnya Tuhan kasih terobosan, dapat duit. Apa masalahnya? Mungkin saudara senang sesaat. Tapi saudara bisa jatuh lagi di tempat yang sama. Karena apa? Masalahmu itu bukan masalah duit. Masalahmu itu dan masalah saya adalah hati kita yang berdosa. Amin. Ada orang yang bilang, kebutuhanku itu disembuhkan. Kebutuhanku itu mujizat. Oke, kalau saudara dapat kesembuhan, saudara dapat mujizat, hatimu tapi gak pernah berubah, saudara kan jatuh lagi di tempat yang sama. Karena problemnya bukan tentang kamu sakit, bukan kamu gak dapat jalan buntu, kamu gak punya jalan keluar, atau gak dapat mujizat. Problemnya adalah hati kita yang penuh dengan dosa. Itulah sebabnya Tuhan ingin membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan itu gak bisa dilakukan dengan peraturan. Tetapi itu juga gak bisa dilakukan dengan hidup sembrono aja tinggal minta ampun. Bukan gitu. Kenapa? Kalau kamu seperti ini, kamu terus disiksa oleh dosamu. Dan kalau kamu seperti ini, kamu sebenarnya hatinya gak berubah. Kamu mestinya orang yang jadi Kristen karena takut masuk neraka, itu sebenarnya dia gak cinta Tuhan. Dia cinta dirinya sendiri. Karena dia cuma hanya percaya Tuhan supaya masuk surga. Betul ya saudara? Jadi peraturan dan iming-iming ini sebenarnya tidak mengubah hati. Karena masalahnya adalah hati. Lalu apa solusinya? Roma 6 ayat 14 yang lalu kita udah belajar. Kita baca sama-sama yuk. Dan kita akan masuk dalam solusinya, oke? Saudara excited to know solusinya? Amin, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab, ayo semuanya, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oh, ternyata the key is grace. Sola gratia. Ditulis di depan sana. Saudara, 5 sola reformasi. Reform, itu ada di sana. Sola gratia. Oleh kasih karunia. Kenapa ini penting sekali, saudara? Apa maksudnya hidup tidak di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia? Nah saudara, mungkin ada yang bilang begini, hukum Taurat tuh 10 perintah Allah tak pastor? Loh, benar. Tapi hukum Taurat bukan berarti hanya mengikuti atau mempelajari 10 perintah Allah. Atau kalau mau lebih akurat, hukum Taurat itu Torah, itu 613 peraturan. Apakah itu? Ada yang bilang, oh saya gak mau belajar itu deh daripada saya hidup di bawah hukum Taurat. Loh, belum tentu saudara. Orang yang belum mengenal hukum Taurat sekalipun bisa punya mental hukum Taurat. Karena begini saudara, hukum Taurat, hukum itu sifatnya adalah menuntut. Hukum itu sempurna, dia lurus, lempeng, tidak bisa dibengkok-bengkokkan. Karena hukum tertulis. Makanya hukum itu sebenarnya menuntut kita. Tidak pernah menolong kita, hanya menunjukkan. Nah, kalau saudara hidup di bawah tuntutan, saudara hidup di bawah kamu harus begini, harus begitu, harus begini, saudara akan capek. Dan itu bukan esensi kekristenan. Seorang teolog Injili dari China namanya Watchman Nee, dia bilang begini, esensi dari 2 hal ini. Di dalam bukunya dia pernah menulis, law, hukum Taurat, itu artinya begini, Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan. Akhirnya kamu yang harus melakukan sesuatu. Sedangkan kasih karunia adalah Tuhan yang melakukan sesuatu untuk Anda. Saudara pernah ya dengar begini, makanya kamu lakukan hal ini dan hal itu, berdoa, baca firman, ke gereja, persembahan, melayani Tuhan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Kelihatannya betul ya saudara ya? Tetapi saya tanya sama saudara, betul gak sih itu kata-kata seperti itu?
menyenangkan hati Tuhan itu bisa tak? Dengan melakukan semua hal tersebut. Karena ada ayatnya yang berkata di Yesaya, yang berkata begini, seluruh kebaikan kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kesalehan manusia, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Dan bahkan kalau saudara pernah dengar khotbah-khotbah saya yang lalu, kain kotor di situ bahasa aslinya berbicara tentang pembalut wanita yang sudah dipakai. Dalam terjemahan modern adalah soft text bekas yang sudah terpakai gara-gara wanita itu datang bulan. Itu perbuatan baik dan kesalehan manusia mau dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara kira-kira mendapatkan hadiah dari seseorang, dapat kiriman Gojek, saudara buka, ternyata isinya soft text bekas. Kira-kira saudara marah nggak? Ya? Dan kira-kira kalau kita berbangga dengan apa yang Anda lakukan untuk Tuhan, dan kita kasih itu, Tuhan aku persembahkan untuk kamu, supaya engkau senang. Kira-kira Tuhan terhina gak? Halo? Saya cuma mau ngomong sesuatu kepada kita. Apa yang kamu persembahkan kepada Tuhan, kalau itu berasal dari kamu, dan kamu berusaha untuk dari kita, dan kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita lakukan itu semua seperti soft text bekas itu tadi. Itu bukan esensi kekristenan. Watchmeni berkata, grace, anugerah itu bukan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan untuk Anda. Kalau law itu fokusnya siapa? Kita. Kalau kita berusaha untuk saleh, kita berusaha untuk rohani, kita berusaha untuk berdoa, lah seberapa banyak kita harus saleh? Apa tolak ukurnya? Karena kesalehan seseorang sama orang lain. Misalnya saya sudah merasa diri saya rohani. Oh lumayan, saya udah doa 30 menit hari ini. Wah lumayan. Terus habis itu ketemu, kamu 30 menit. Aku loh 1,5 jam. Serem bro. Aku sudah baca Alkitab 4 pasal. 4 pasal. Aku loh baca Alkitab 1 kitab. Jeru bro. Lah terus mana ukurannya? Yang lebih hebat yang mana? Sampai Tuhan bilang jempol. Apakah begitu? Karena kalau kita yang fokusnya adalah Anda, maka banyak orang Kristen akan selalu merasa gak pernah cukup. Karena standar Tuhan terlalu tinggi. Karena standar Tuhan adalah kesempurnaan. Kalau fokusnya di Anda, harus sesempurna apa? Harus sebaik apa? Gak heran banyak orang yang hidup di dalam legalisme. Akhirnya capek. Konflik within. Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Halo, betul ya saudara? Inilah yang terjadi. Nah, saya nggak kaget ya. Kenapa? Karena tuntutan menuntut itu adalah sistem dunia. Berapa banyak di sini pernah kerja, baru diterima hari itu, langsung dapat gaji? Pernah? Kalau pernah saya tak kerja di sana aja gitu saudara. Atau pernah saudara masuk sekolah, baru masuk sekolah langsung dapat ijazah? Pernah saudara? Nggak pernah kan? Karena itu memang sistem dunia. Kamu harus kerja dulu baru dapat upah. Sistemnya sistem upah. Kamu harus sekolah dulu, kamu harus bikin tugas, kamu harus ulangannya nilainya baik, memenuhi standar baru kamu dapat nilai dan akhirnya kamu lulus. Ini adalah sistem dunia. Ini adalah sistem timbal balik. Nah, memang ini sistemnya sehingga susah sekali konsep anugerah, kasih karunia itu kita terima sebagai orang Kristen. Susah sekali. Kenapa? Karena memang gak masuk di akal saudara. Karena grace itu bukan sistem upah. Kasih karunia itu kebalikan dari sistem dunia. Kita baca ayo yang garis kuning itu ya. Yang kuning itu yang miring. Ayo kita baca 1, 2, 3. Grace itu adalah apa? Kita menerima pemberian Tuhan meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita harus bersandar kepada ini karena kamu gak mampu dengan kekuatanmu sendiri. Kamu gak mampu dengan kehebatanmu sendiri. Kita perlu sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan, kita ini hancur, gak bisa. Itu yang menjadi kuncinya. Ibrani 10 ayat 16-17. Anugerah ini seperti ini.
Sebab setelah Tuhan berfirman, Ibrani by the way adalah kitab untuk orang Yahudi, konon yang menulis adalah Rasul Paulus, tapi tidak pernah ada yang tahu siapa yang menulis ini. Tapi orang Yahudi ini sudah Kristen tetapi bangga sekali dengan hukum Taurat. Mereka berpikir keselamatan itu 50-50. Ya, 50% aku, 50% Tuhan. Maka kitab Ibrani menjelaskan, no. Lihat. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan. Kuadakan, ada perjanjian yang baru. Bukan lagi perjanjian lama, makanya Alkitab dibagi dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama apa? Hukum Taurat jadi syaratnya. Tapi hukum Taurat itu menjadi syarat yang sangat tinggi sehingga membuat manusia sadar dia tidak bisa memenuhinya. Kemudian ada perjanjian baru di mana Yesus, yaitu Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama gagal, tadi katekismusnya, Adam yang pertama gagal. Tetapi Adam yang kedua yaitu Kristus menunjukkan bagaimana manusia itu semestinya, bagaimana dia mengasihi, memuliakan dan menyembah Allah. Itu sempurna. Seperti siapa? Kristus. Ada perjanjian yang baru. Lah Kristus yang sempurna malah mati untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dan kebenarannya ditransferkan kepada kita yang percaya kepadanya. Wah, ini luar biasa sekali. Ada perjanjian yang baru. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Apakah karena kamu baik? Tidak. Apakah karena kamu mampu? Tidak. Kamu gak layak? Ya. Tetapi Dia yang mengadakan. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wow. Lihat, siapa yang berinisiatif? Tuhan. Layak gak kita? Gak layak. Mampu gak kita? Gak mampu. Tapi siapa yang memberi? Tuhan. Inilah esensi Injil. Esensi Injil bukan tentang apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan. Tapi apa yang Tuhan sudah selesaikan melalui Kristus dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Wow. Ini kabar baik saudara. Nah ini yang dikatakan Rasul Paulus. Ini begini saudara. Nah terus sekarang mungkin saudara tanya, oke setuju pastor, setuju. Oke. Jadi ini salah ya pastor ya, peraturan iming-iming salah, susah ya hidup seperti ini. Tapi ini juga salah ya, sembrono, lost, licentious life juga salah. Nah terus gimana hidup dalam anugerah? Saya ngerti sekarang, bersandar kepada apa yang Tuhan lakukan buat aku. Gimana sih caranya? Nah saudara, disinilah Rasul Paulus menjelaskan di bagian awal dari Roma 7. Nah saudara perlu mengerti kitab Roma ini seperti conversational ya saudara ya. Jadi namanya kalau dalam sekolah teologi itu namanya diatribe language. Jadi diatribe language itu seperti imajinasi percakapan. Karena orangnya pakai surat. Jadi dia membayangkan orang itu pertanyaannya apa, dikasih jawaban. Makanya kadang-kadang ada solusinya dulu baru masalahnya. Ada masalahnya dulu baru solusinya, dibolak-balik. Nah ini yang ketujuh, Roma 7 pasal 7, dia kasih solusinya dulu baru masalahnya. Nah solusinya ada di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dan saya akan jelaskan, nanti saya kasih ilustrasi supaya saudara bisa nangkep ini, oke? Dikatakan begini, dia mengambil ilustrasi antara suami dan istri. Sekali lagi ini ilustrasi, oke saudara? Dikatakan begini, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat kepada suaminya itu. Ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Mungkin sudah bingung, ini ngomong apa sih? Kok nikah terus berzina, nunggu suaminya mati, habis itu baru bisa nikah lagi milik orang lain. Nah kemudian dia jelaskan ayat keempat dan kelima. Dan ini sangat aplikatif buat kita semua. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Oh, dia ngomong perjanjian lama. Dia ngomong dulu kamu hidup kalau jadi orang Kristen itu diatur oleh peraturan. Itu kamu gak akan bisa jadi Kristen sejati. Kamu gak akan bisa hidup tenang, sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Kamu itu pakai cara lama.
Tetapi kamu sekarang sudah mati melalui karya Kristus supaya, ayo baca sama-sama di sini ya saudara ya. Supaya, kita baca sama-sama, kamu, 1, 2, 3, kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik siapa? Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Apa maksudnya ini? Wah, ya saudara ya, di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Nah, saya mau undang istri saya. Ini ilustrasinya harus pakai istri sendiri. Kalau pakai orang lain bahaya gitu saudara. Saya undang istri saya untuk jadi ilustrasi ya. Ya, ini Novi. Kita udah nikah 20 tahun ya saudara ya. Jadi pernikahan kita baik-baik saja. Jadi apa yang saya ilustrasikan di sini hanyalah ilustrasi. Oke saudara ya. Oke. Ya. Jadi begini saudara. Ilustrasi suami istri, saya akan membawa sebuah kontras antara Mr. Law dan Mr. Grace. Nah, saya Mr. Law. Jadi untuk sementara bayangkan Nov, aku bukan Michael Christian tapi Mr. Law. Ayo gandeng aku. Nah, gini. Jadi dia adalah istri saya, Mr. Law. Tetapi masalahnya, Mr. Law ini sangat kaku, menuntut. Ingat, sifat hukum law adalah menuntut. Lempeng, gak bisa kompromi. Punya preferensi sendiri. Kalau misalnya minum kopi, kopinya gak boleh panas, gak boleh dingin. Gak boleh manis, gak boleh pahit. Harus pas. Harus ada bunganya. Wah, susunya gak boleh foam, harus pas. Dan cupnya harus ada lepeknya. Nah, gitu. Itu, ayo bikin kopi. Itu Mr. Law. Nyuruh-nyuruh. By the way, Mr. Law gak pernah bantu. Mr. Law hanya menuntut. Kopinya sudah? Ya, oke. Mr. Law cuma hanya bisa inspeksi. Apa ini pahit? Kurang manis. Bikin lagi. Jadi dia cuma hanya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara dan saya tidak sempurna. Lagi. Adem. Mana bunganya? Saya cuma hanya bisa menunjukkan apa? Apa yang kurang. Halo? Sudah mengerti ini? Jadi apa yang terjadi? Kira-kira saudara nikah sama Mr. Law. Ngenes, saudara. Betul, saudara. Iya gak sih? Tapi kan gak ngenes kan aslinya kan. Ya gitu, saudara. Ya kan? Saudara sedih loh. Saudara tidak pernah dibantu, tapi dituntut. Saudara tidak pernah diapresiasi, tetapi yang ditunjukkan adalah salahmu semua. Betulkah? Bukankah itu yang dilakukan oleh hukum? Hukum tidak mengubah. Kalau hukum itu seperti cermin. Cermin hanya menunjukkan bahwa, oh aku belum cukuran 1 minggu. Bisa cerminnya keluar tangannya terus nyukur kamu seret gitu. Nggak bisa kan? Siapa yang nyukur? Kamu sendiri kan? Lihat, oh ada jerawat. Bisa tiba-tiba keluar 2 tangan mencet jerawatmu gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu cuma cermin. Mr. Law cuma hanya menunjukkan, menuntut. Guess what? Kalau kamu jadi orang yang ngikutin Tuhan karena kamu peraturan. Gak heran ya banyak orang, melayani Tuhan ya gimana? Mau ibadah pendetone gak mari-mari ngomongnya. Tapi nek aku gak datang nanti berkatku gak lancar ya apa iki ya? Saudara taat sih taat, ngedumel. Pernah ketemu sama orang Kristen banyak seperti itu? Halo? Atau mungkin saudara saat ini seperti itu? Karena saudara nikah sama Mr. Law. Karena saudara pemikirannya masih di bawah hukum Taurat. Tangkap saudara. Tetapi tadi Rasul Paulus bilang, melalui Kristus Adam yang kedua, kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Mr. Law ini ceritanya, ini ilustrasi loh ya. Ilustrasi. Mr. Law akhirnya mati. Sehingga melalui Kristus kita menerima grace. Anugerah. Nah bedanya apa Mr. Law sama grace? Ini saudara dan saya. Kamu capek sayang? Oke. Duduk ya, duduk. Silakan duduk. Dia tidak menuntut dibikinkan kopi.
Dia yang bikin kopi, saudara. Dan karena Mr. Grace ini sempurna, maka dia akan membuat kopi sempurna. Tidak panas, tidak dingin. Oh ya, itu song-song kuku ya, pas lah gitu saudara ya. Salah. Manis, enggak pahit, pas. Ada foamnya juga enggak terlalu banyak, pas. Ada hatinya lagi. Nah, silakan minum, pasti enak. Kalau belum enak nanti aku yang menyempurnakan. Saudara lihat ya, bikin nasi gorengnya enggak merah, enggak putih, pas, pedes, semuanya asin, gurih, mantap. Pokoknya dia yang menikmati semuanya. Kenapa? Karena bukan dia yang dituntut untuk melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus lakukan. Nah, apa yang terjadi? Guess what? Kalau kamu hidup menghayati anugerah Tuhan, memandang kepada Kristus yang sudah melakukan segala-galanya, guess what? Akhirnya satu hari, karena dia selalu dibikinkan kopi, satu hari tanpa saya suruh, apa yang terjadi? Dia buat kopi sendiri buat saya. Kamu mau gak? Kamu selalu bikinkan aku kopi. Mau gak kamu tak bikinin kopi? Dan bahkan kalau dia gak tahu caranya, saya yang ngajarin dia untuk bikin kopi. Dan pada saat dia bikin kopi gagal, kopinya tidak sempurna, saya yang menyempurnakan kopinya. Halo? You see that? Waktu dia bikin nasi goreng, dia waktu bikin gak sempurna, kacau balau. Saya yang pastikan Indominya, nasi gorengnya, masakannya menjadi sempurna. Karena saya yang menyempurnakan. Mr. Grace yang menyempurnakan. Yang tadinya Mr. Lord menuntut, sekarang Mr. Grace menuntun. Saudara tahu? Bedanya saudara. Saudara dengarkan saya. Apa yang saudara lakukan bisa sama, ke gereja sama, melayani Tuhan sama, tetapi motivasinya beda. Kalau yang satunya dituntut, yang ini merupakan ungkapan kasih. Ungkapan ucapan syukur. Kenapa? Karena kamu sudah menerima sesuatu yang sangat berharga. Dan yang berharga itu bukan tentang mujizat. Yang berharga itu bukan tentang duitnya, terobosannya, tetapi pribadinya yang selalu menyertai. Immanuel. Yes. Yang setuju katakan amin. Ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Lihat. Yohanes 1 ayat 17. Thank you. Thank you. Yohanes 1 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi apa saudara baca semua? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu personifikasinya menjadi apa? Melalui Kristus. That's why sekarang saudara menerima anugerah Tuhan dan saudara bersandar dalam anugerah tersebut, maka hidup saudara bukan lagi harus, bukan lagi terpaksa. Kalaupun saudara mengampuni itu bukan karena saudara terpaksa mengampuni, tetapi karena saudara sadar saudara orang berdosa, saudara orang yang sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi oleh anugerah engkau diampuni, bukan karena kau layak untuk menerima pengampunan, tetapi dia memberikan anugerah, grace, kasih karunia kepada kamu. Sehingga kamu sadar, gila ya, gue ini bajingan, bobrok, bejat, yes. Kalau gak kelihatan pun hatimu jahat, tetapi Tuhan ampuni. Sehingga waktu ada orang yang mungkin menyakiti hatimu, waktu kamu mengaca, aku juga gak kebayang. Aku juga sama orang itu. Tetapi Tuhan ampuni aku, maka aku pun bisa mengampuni dia. Bukan karena terpaksa, tapi karena kamu sudah menerimanya terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah lihat, saya hampir selesai. Ayat yang kelima saudara. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Rasul Paulus ingin bilang gini, kalau kamu hidup di sini terus, yang keluar itu justru dosa. Loh kok bisa? Saya kasih ilustrasi ya saudara. Sekarang saudara kan dengerin saya. Saudara dengerin Roma.
Saudara ada di ruangan ini dengan lighting dingin. Saudara nggak mikir tentang apa-apa. Atau mungkin ada saudara yang mulai lapar. Saya kasih ide. Saya bilang sama saudara, jangan mikir nasi goreng babi. Jangan mikir. Jangan mikir. Sekarang apa yang ada di pikiran saudara? Nasi goreng babi toh, temenan toh. Saudara pernah nggak lihat social eksperimen? Dilarang mengintip. Nah, apa yang terjadi? 90% ngintip, betul atau enggak? Itulah manusia. Kalau kamu hidup dari peraturan, kamu akan selalu dirangsang untuk melakukan dosa. Kamu itu sekarang sudah ada di dalam kasih Kristus, anugerah. Bukan berarti peraturan gak penting, tetapi kalau kamu hidup semuanya diatur oleh peraturan, maka kamu akan lupa bahwa kamu sudah dikasihi, diampuni, diterima. Kamu sudah menerima yang terbaik. Mujizat yang terbesar bukan waktu kamu sakit disembuhkan. Mujizat yang terbesar itu loh, kamu orang berdosa menerima kasih Kristus. Kristus bilang, aku akan menyertai kamu. Tuhan yang kudus menyertai orang berdosa. Itu mujizat yang terbesar. Halo. Bener ya saudara? Nah ini yang terjadi, saya kasih gambaran. Kita sudah punya Kristus tapi kita masih selingkuh sama kekuatan kita sendiri. Hukum Taurat kita sendiri. Cara kita sendiri. Ini yang terjadi dalam hidup kita semua. Supaya kita hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Martin Luther berkata, the law discovered the disease. The gospel give the remedy. Hukum Taurat menemukan penyakitnya, yaitu dosa. Tetapi anugerah Tuhan, Injil, memberikan remedi, obatnya. Saudara, hukum Taurat itu baik, kudus, dan benar. Tetapi tidak bisa menolong Anda, hanya menuntut. Itulah sebabnya dikasih hukum Taurat dulu, supaya kita sadar kita butuh penyelamat. Tetapi kasih karunia, baik, kudus dan benar diberikan kepada kita melalui Kristus. Untuk apa? Mensuplai kita, menyediakan buat kita, memampukan buat kita. Guess what? Kalau kita hidup seperti ini, hidup kita akan damai. Ya Tuhan, dalam pergumulan aku tahu Kau bersamaku. Waktu dikhianati, aku tahu Kau juga pernah dikhianati. Saudara tahu Yesus pernah dikhianati. Apa yang kau rasakan, Yesus pernah rasakan. Aku gak punya rumah, gak punya duit. Yesus pernah bilang, anak manusia gak punya rumah untuk meletakkan kepalanya. Ditolak, Yesus ditolak. Yesus disangkali. Saudara dan saya pernah mengalami pergumulan. Pergumulan yang sama Yesus pernah alami. Kasih karunia menang atas semuanya itu. Makanya tadi saya sangat diberkati dengan katekismusnya. Dibilang bahwa Yesus itu pernah mengalami apa yang kita alami. Makanya dia bisa bersimpati terhadap semua pergumulan kita. Tetapi dia tidak berdosa. Dia menang atas dosa. Makanya saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ambil ini, pegang ini. Karena Tuhan bersama dengan saudara. Nah terakhir saudara. Ayat 6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga, ayo sama-sama, kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Wah keren nih saudara. Dia bilang gini, kalau bahasa Inggrisnya. We serve not under obedience to the old code of written regulation. Kita nggak ngikuti peraturan. Artinya gini loh. Kalaupun nggak ada peraturan, kamu tetap mau melakukan yang benar. Kamu tetap mau melakukan yang kudus. Karena Kristus, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kamu. Sehingga apa? Hukum Taurat menuntut. Tetapi kasih karunia Kristus menuntun kita melalui kuasa Roh Kudusnya untuk hidup dengan cara yang baru. Hukum Taurat bilang gini, jangan berzina. Bisa nggak kita nggak berzina tapi nggak mengasihi pasangan? Bisa? Bisa.
Apakah itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Enggak dong. Karena setiap hukum yang negatif ada hukum yang positif. Kalau nggak berzina ya artinya harus mengasihi seluruhnya. Tetapi lihat, kalau kita sadar kita nggak layak dikasihi dan Tuhan mengasihi kita, kita melihat pasangan kita. Waktu saya ngerti Injil ya saudara, saya dulu menuntut istri saya untuk berubah. Tetapi waktu saya sadar akan Injil, saya bersyukur. Saya mengucap syukur bahwa ini adalah anugerah. Saya mikir gini, orang bobrok kayak aku kok bisa ya dapat istri seperti ini. Aduh Tuhan, itu anugerah. Sehingga saya apresiasi istri saya. And guess what? Waktu saya mengapresiasi istri saya, perkawinan kita jadi lebih baik. Hukum yang katanya jangan berzina sudah gak berlaku. Kenapa? Saya mengasihi dia, gak even mikirin untuk selingkuh. Halo? Nangkep saudara? Karena hidup yang dipimpin oleh kasih karunia, hidup yang dipimpin oleh anugerah, hidupmu akan lebih tinggi daripada hanya ngikuti peraturan. Kalau kamu melayani Tuhan, itu bukan untuk supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Tetapi kamu sadar bahwa Tuhan sudah melayani kamu dengan begitu rupa. Dia sudah mengasihi kamu. Dan apa yang kamu lakukan gak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Of course kamu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kamu murah hati, itu bukan karena kamu ingin mendapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100. Bukan. Kamu sudah mendapatkan yang terbaik karena kamu menerima kemurahan Tuhan. Sehingga waktu kamu murah hati, itu hanyalah ungkapan kasih dan ucapan syukur. Kenapa? Karena hatimu yang dulunya keruh, sekarang jadi bersih. Sekarang tidak lagi penuh dengan nafsu dosa, tetapi ada keinginan untuk memuliakan Tuhan. Saudara masih ingat ceritanya perempuan Samaria ketemu sama Yesus? Dia bilang begini kan? Yesus bilang gini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya apa? Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah yang dinamakan suplai penyediaan Tuhan. Dulu airnya keruh, sekarang airnya bersih. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam kita. Di bawah kasih karunia, kita melakukan sesuatu yang benar, bukan karena harus atau terpaksa, tetapi mau, bahkan rela, sebagai ungkapan kasih serta ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Sudah diberkati hari ini, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.